Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di sini di Hamasah Quran Foundation dalam program Ngaji Santai yang akan ditemani oleh teman-teman semua, tentunya bersama Ustadz Bari yang akan menjawab pertanyaan teman-teman semua di Instagram maupun di DM ataupun di YouTube ya. Karena banyak banget ya, karena banyak banget teman-teman yang bertanya. Kita terima kasih karena teman-teman sudah antusias untuk bertanya. Insyaallah kita akan menjawab semuanya. Jadi tonton dari awal sampai selesai, oke? Teman-teman sebelumnya udah nonton kan ya? Kita sebelumnya itu kan cuma berdua nih. Nah, tapi kita di sini temenin nih sama dua orang ini nih, nggak tahu dari mana tiba-tiba mau masuk aja nih dalam video. Ya, coba, namanya siapa? Nama saya adalah Ijet. Iya. Dah, itu aja. Kemarin yang sebelumnya nanya nggak? Nanya, saya nanya. Oh iya, yang nama Instagram akun kaset ya? Iya, akun kaset tuh. Ini kalau ini satu lagi nih. Panggil saya Ray. Asik. Ya udah, Rehan. Iya. Saya nggak tahu ya kenapa ada di sini tiba-tiba. Ya udah nggak apa-apa, biar frame-nya penuh aja. Oke, pertanyaan lanjut ya Ustaz ya. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Siap. Wah, langsung menanyakan hal yang penting nih di HQF, di Hamasah Quran Foundation, dari akun Instagram NQ.Nadia A-nya 2. Start. Di asrama ini bisakah 1 bulan? Itu gimana ngomongnya? Ini pertanyaan kurang lengkap. Start, di asrama ini bisa. Oh, maksudnya ikut program di Hamasah Quran Foundation itu bisa hanya 1 bulan aja atau enggak? Gitu maksudnya kali. Oh, gitu. Untuk program ngafal di Hamasah Quran Foundation bisa insya Allah 1 bulan. Asal betul-betul 1 bulan, jangan 1 hari pun udah pulang. Nah, ini penting nih. Karena ada juga yang baru masuk tiba-tiba keluar belum 1 hari, ya kan? Sebulan insya Allah bisa. Bismillah. Kalau misalnya pengen daftar, silakan langsung kontak admin HQF. Oke? Oke, bisa juga DM langsung, nanti insya Allah langsung dijawab. Siap. Ini pertanyaan kedua nih, Ustaz. Ya. Ini saya pengen dia aja yang langsung nanya nih dari akun Instagram Asian Kaset. Ini Stat, Anda pribadi mau nanya nih. Ya. Gimana Stat? Anda mau nanya nih, gimana caranya menanggapi orang-orang yang munafik? Orang munafik. Pertanyaannya lu tahu dari mana tuh orang munafik atau bukan? Kan saya ya gitulah. Berat, Stat. Gimana? Itu dari mana tuh orang munafik atau bukan? Enggak, misalnya kan kita Stat, maksudnya kan kita sering diingetin padahal dia juga melakukannya gitu loh. Oh, mungkin dia udah tahu ciri-cirinya dan ada di satu orang itu mungkin. Iya, saya kadang-kadang suka gendek gitu Stat. Oke. Gimana Ustaz Rehan? Pertanyaannya berat kayak hidup saya tadi. Jadi gini, pertama jangan sampai kita menganggap orang itu langsung kita menjustifikasi orang tersebut termasuk golongan misalnya orang munafik, orang fasik atau segala macam lah. Jangan sampai menjustifikasi dulu. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, kalau seandainya ada beberapa ciri-ciri, ya kagak nih? Iya. Apaan emang? Suka berbohong, mengingkar janji, suka mukulin orang. Satu lagi, suka bermain kripto. Nah, misal ada ciri-ciri dari golongan orang munafik yang kita dapati di orang tersebut. Nah, itu justru jangan jadikan itu sebagai penghalang kita untuk mendakwahi orang tersebut. Bener gak? Nah, jadi gimana cara nanggepinnya? Dakwahin dia. Nah, ini sebagaimana dulu pernyataan dari Syekh Mutawalli Asy'arawi. Pernah ada yang bertanya, Syekh, bagaimana hukum orang yang meninggalkan sholat? Kata Syekh Mutawalli Asy'arawi, hukum meninggalkan orang yang meninggalkan sholat adalah ente ajak orangnya, kemudian ente dakwahin untuk sholat. Jangan sampai tuh orang ninggalin sholat. Nah, langsung masuk ke solusinya. Berarti nggak dibentak-bentak malah. Oh, jangan. Kenapa kamu gak sholat? Kenapa? Dosa. Neraka jahanam. Wah, Kafir. Neraka jahanam. Nah, ini jangan sampai kita menjustifikasi orang karena belum tentu di akhirnya nanti bagaimana. Karena sebenarnya ada dalam sebuah hadis menyatakan bahwa innamal a'malu bil khawatim. Gitu pokoknya. Udah jawab belum? Sungguhnya segala sesuatu itu tergantung pada akhirnya. Gitu ya, Bro ya. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Oke, terima kasih Ustaz jawabannya. Ya. Ini ada pertanyaan selanjutnya yang nggak tahu nih mau dijawab apa enggaknya mau Ustaz ini. Karena Mau dijawab Ustaz, apakah benar kalau Ustaz naik motor
terus salib motor di depannya. Ustadznya jadi murtad. Ini dari Ridho Rahman. Ini sepertinya Ada ustadz naik motor, nyalip motor di depannya, ustadznya murtad. Itu gimana itu? Gue juga gak tahu. menyalipkan dirinya. Salib itu loh Ustaz. Jadi ada salibnya Ustaz. Ada salib. Itu beda. Oh, ini apa nih? Udah. Nih, mohon maaf kalau pertanyaannya bukan gue yang jawab, nih berdua yang jawab. Oke, ini bukan gue yang jawab. Udah nyerah saya Ustaz. Kita menyerah. Oke, makasih tahu. Selanjutnya dari Elhim. Ya. Apa Ustaz mau nanya bagaimana cara agar hati kita tetap terjaga dari maksiat Ustaz? Oh, masya Allah. Dengarkan itu netizen, itu pertanyaan yang benar. Ya. Agar hati tetap terjaga dari maksiat. Pertama, supaya hati kita terjaga dari maksiat, jelas al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Cuman dikasih tahu di penjelasan selanjutnya, naik ketika sedang melakukan ketaatan kepada Allah, turun pas lagi maksiat. Jadi gimana caranya supaya menjaga hati agar tidak bermaksiat? Caranya tingkatkan terus amal soleh. Tingkatkan terus amal soleh. Dan ingat ada dua konsep dalam Islam namanya khauf dan roja. Khauf itu artinya takut, roja itu artinya harapan. Bukan radio Ustaz. Bukan radio. Itu beda. Maaf ini ya. Itu beda dengan Roja itu harapan. Nah, khauf maksudnya takut. Ini ibaratkan sebuah rem. Jadi ketika kita mengendarai mobil, rem ini ibarat khauf. Khauf itu adalah takut. Karena banyak ayat-ayat di dalam Al-Qur'an inna adzabi lasyadid, tentang azab. Ayat-ayat tentang azab itu adalah rem buat manusia agar tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan. Nah, ada namanya roja. Roja itu harapan. Kadang-kadang kalau kita naik mobil juga kan kadang rem ada yang blong. Ya kan kadang juga nyungsuk juga. Nah, kalau pas nyusruk kayak begitu, nah tenang, ada roja. Roja itu adalah harapan. Maksudnya harapan apa? Ketika kita jatuh, kita masih punya harapan untuk bisa bangun kembali. Jadi makanya banyak ayat di Quran mengatakan innallaha ghafurur rahim. Ya kan? Sungguhnya Allah Maha menerima taubat. Begitu Mas Bro. Oke, jadi roja itu ibarat ampas remnya. Jadi biar nggak Bukan ampas. Bukan ampas. Ampas. Ada ampasnya. Ini kan ada ampasnya di rem itu. Jadi pas rem ada ampas-ampas. Mohon maaf ini para netizen. Begitu ya. Jadi untuk menjaga begitu. Ya, jadi kadang kita jatuh ke dalam kemaksiatan. Ya wajar, namanya juga manusia. Jadi kadang juga Allah memberikan kita harapan. Allah selalu memberikan kita harapan untuk kembali lagi. Begitu Mas Bro. Jadi jangan sampai salah berharap ya. Jangan sampai salah Apalagi berharap. berharap manusia ya. Jangan sampai. Nanti jadi curhat pribadi. Iya. dari sekian pertanyaan yang bertanya Ikhwan, ada pertanyaan dari akhwat di sana. Ya. Waduh. Chevy rasa. Gimana cara hilangin sifat buruk? Kayak males, negative thinking, dan lain-lain. Thanks ya. Gimana cara apa? Ngilangin sifat buruk. Ini ngilangin bukan sifat kali ya, kebiasaan buruk. Ya, gimana cara menghilangkan kebiasaan buruk? Cara menghilangkannya harus berusaha untuk merubah yang tadinya buruk menjadi baik. Dirubah, di switch, ya kan? Karena sesuatu itu butuh butuh paksaan. Jadi makanya ada selalu doa yang diberikan oleh guru aneh. Beliau selalu mengatakan, coba antum banyak doa ini. Allahumma ini paksakan. Allahumma paksakan. Ini di hadis riwayat mana? Enggak ada nih, enggak ada hadis. Pokoknya lu paksain aja. Nah, gimana caranya? Lu paksain terus. Karena dalam beberapa riwayat, dalam beberapa perkataan para ulama, barang siapa
kalau nggak salah ini nanti kalau tolong cross check aneh ya. Ada kalau nggak salah namanya Al-Imam Al-Ghazali. Beliau pernah mengatakan bahwa kalau seandainya ada seseorang yang mencoba untuk beristiqomah melakukan perbuatan baik selama 40 hari berturut-turut, biidznillah apa yang diikhtiarkan itu akan menjadi sifat pribadinya. Coba aja ikhtiar. Terus ikhtiar. Apa misalnya satu perbuatan yang ingin dicapai untuk menghilangkan perbuatan buruk. Nah, itu diikhtiarkan 40 hari biidznillah. Ini akan menjadi sifat pribadinya. Begitu Mas. Oh, baik dan buruk. Ikhtiar itu apa? Ikhtiar itu adalah mengusahakan. Mengusahakan supaya lu jadi baik, insya Allah. Jadi ente coba terus berikhtiar, mengusahakan supaya perbuatan yang buruk tadi diganti oleh Allah menjadi perbuatan yang baik. Begitu Mas Bro. Mbak Bro. Saya nangkap jawabannya Ustaz, tapi gimana dorongan atau motivasi gitu agar kebiasaan buruk itu hilang? Kan ikhtiar semua orang bisa. Ya. Tapi kan perlu ada dorongan atau motivasi. Dorongan atau motivasinya, pertama luruskan niat dulu. Luruskan niat dulu semuanya untuk Allah, jangan untuk manusia. Kalau bahaya kalau misal kita ingin berbuat baik karena manusia itu nggak bisa diharapkan. Oke, satu. Manusia itu tidak bisa diharapkan. Jadi jangan sampai kita punya niat berbuat baik untuk manusia. Nanti kalau misal tujuan itu tidak tercapai, selesai. Tapi niatkan semuanya buat Allah. Itu pertama. Yang kedua, untuk menjaga biar lu semuanya bisa tetap istiqomah, lu cari kumpulan yang baik. Lu pengen jadi orang baik, lu cari perkumpulan jadi orang baik. Circle yang baik. Tongkrongan lu, tongkrongan yang baik gitu. Circle yang baik. Circle yang baik kayak kita di HKF ini biasa kita nongkrong, walaupun nongkrong di kafe, di warkop, cuman tetaplah kita kumpulannya begini. Sambil tilawah kali ya. Sebelum ngopi. Hah? Gimana? Udah next alasan. Mau jawab lagi kan? Tadi kan baru dua. Ya. Udah, mau lagi. Ya begitulah ya. Ada lagi nggak? Udah cukup lah insya Allah. Next dari akun Instagram Alfi Sofyan kayaknya. Alfi Sofyan. SVYN. Yes. Saya punya kenalan cewek yang baru belajar Islam. Katanya filsafat haram. Tapi kan itu cara berpikir. Gimana Ustaz? Oke, kalau untuk masalah hukum, ini kan masalah hukum halal haram makruh mubah sunnah ya kan. Filsafat hukumnya haram. Enggak. Filsafat tidak haram. Filsafat itu bisa antum pelajari. Yang haram itu bagaimana kita menyikapi pikiran tersebut. Kalau kita ikutin pemikiran yang nggak jelas, yang sampai melanggar syariat, ya bisa jadi itu menjadi perkara yang haram. Tapi bukan filsafatnya, paham nggak maksudnya? Bukan filsafatnya, objek filsafatnya menjadi haram. Kalau misalnya kayak begitu, kita nanti bahaya. Imam Al-Ghazali mendapat gelar Hujjatul Islam. Beliau punya kitab namanya Tahafut Al-Falasifah, ya kan? Dan beliau mempelajari filsafat. Kalau misalnya itu haram, kok Imam Al-Ghazali malah mempelajari filsafat. Jadi jangan sampai kita menghukumi sesuatu. Misalnya filsafat yang menjadikan filsafat itu haram bukan filsafatnya. Mungkin cara tangkapnya kalau salah gitu. Dia belum kuat secara akidah, kemudian dia mempelajari filsafat yang sesat. Maksudnya filsafat yang menjerumuskan kita keluar dari Islam. Nah, itu yang tidak boleh. Toh ada sekarang jurusan filsafat Islam. Ya kan ada Rektor Unida, Universitas Darussalam. Beliau sampai S3 belajar filsafat. Justru beliau mengkanter menjaga akidah Islam, mengkanter pemikiran filsafat dengan filsafat lagi. Masya Allah. Jadi bukan filsafatnya yang haram, begitu. Ya, oke. Jadi kita di sini harus masuk filsafat ya, Ustaz? Enggak gitu. Ini dia nih. Oke. Next dari akun Instagram V_EcoWest. Bacaan Quran saya biasa aja, tapi pengen bisa bernada dan enak didengar kayak Muzamil gitu, gimana? Waduh, ya belajar. Ya. Benar, belajar. Kalau pengen kali ya, kalau pengen kayak Muzamil, pertama ngaca dulu. Apakah suara kita kayak Muzamil atau enggak? Kalau enggak ya sudahlah, terima saja, ya kan? Nah, cuman intinya yang dianjurkan dalam Islam itu kita mampu membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid. Ini yang paling penting. Ini yang paling penting, ya kan? Kalau sudah sesuai dengan kaidah tajwid,
Nah, biidznillah kita akan mendapatkan pahala yang besar juga dari Allah. Karena kan Rasulullah pernah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa barang siapa yang mampu membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid, derajatnya di sisi Allah seperti safaratul kiramim baroroh, seperti derajat para malaikat. Oh, itu kalau membaca Al-Quran yang mantap, yang bagus. Cuman jangan kecil hati. Di lanjutan hadisnya, kalau seandainya kita masih membaca Al-Quran, bahasa hadisnya apa? Wayatata'ta'u, masih terbata-bata, nggak masalah, dapat pahala dua, pahala berusaha sama pahala membaca Al-Quran. Jadi santai aja, insya Allah kita bisa membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid yang tepat. Nah, kalau misalnya pengen suaranya kayak Muzammil, ya kan ada satu ilmu dalam baca Al-Quran, nagom, apa namanya, tarannum. Antum ikut mujawad, ya kan, bayati sobaji harka, antum cari guru-guru yang mantap kayak kayak Muammar ZA, yang baca Quran napasnya panjang bener, dia narik napas hari Senin keluar hari Kamis tuh cuy. Panjang kali napasnya terus ya. Mantap lah itu. Antum coba belajar sama beliau, ya kan. Nadanya mantap, tajwidnya juga mantap, dua-dua mantap. Nih, pertanyaan saya nih, Ustaz. Kan kalau yang baca Quran masih terbata-bata dapat 2 pahala. Berarti terbata-bata aja terus, Ustaz, nggak usah lancar gitu. Bukan begitu. Iya. Nah, konteksnya terbata-bata ini, walaupun dia terbata-bata, dia terus berikhtiar untuk memperbagus bacaan. Karena salah satu cara untuk memperbagus bacaan adalah dengan cara banyak membaca. Yang salah itu udah terbata-bata, nggak mau belajar. Udah tahu dirinya belum bagus baca Al-Quran, cuman tidak mau untuk belajar. Gitu. Tapi kalau misalnya dia masih terbata-bata, dia berikhtiar terus untuk memperbagus bacaan dengan cara banyak membaca Al-Quran. Nah, ini yang mantap. Belajarnya Satu lagi nih, Ustaz. Ya, gimana? Apakah kalau misalnya kita baca Quran terbata-bata itu lama Akan jadi rumah? Hah? 2000 years later. Dari Ces Rehan. Oke. Sekarang bersama saya teman-teman, C. Raihan, asik. Dibacanya C ya, bukan chest. Oke. Oke, nih pertanyaannya bagus banget, sangat berbobot. Ustadz, kenapa Allah menciptakan nyamuk? Ngeselin padahal. Jadi Allah tidak pernah menciptakan sesuatu tanpa sebab. Allah menciptakan nyamuk, ya kan? Ini bagus. Kenapa? Pertama, nyamuk ini adalah makanan untuk makhluk yang lain. Nyamuk ini makanan cicak. Nah, kita bisa belajar tauhid dari nyamuk, ya kan? Kita bisa belajar tauhid dari nyamuk, ya kan? Cicak-cicak di dinding, yang di dinding siapa? Nyamuk. Cicak yang di dinding. Terus diam-diam merayap, ya kan? Tuh cicak ngerayap diam-diam. Datang seekor nyamuk, nyamuk terbang apa ngerayap juga? Terbang. Makhluknya ngerayap, yang ini terbang. Diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, nyamuk tiba-tiba datang, lalu ditangkap. Siapa yang bikin itu nyamuk terbang ke arah cicak? Padahal dia tahu ini bakal jadi mangsa. Allah. Nah, hebat kan? Makhluknya merayap, tapi makanannya terbang. Tapi tidak pernah ada cicak yang kelaparan. Mantap kan? Nah, itu pertama. Berarti ada manfaatnya kan nyamuk. Nah, itu pertama. Yang kedua, gara-gara ada nyamuk, akhirnya muncul bisnis obat nyamuk yang akhirnya pabriknya besar, menyerap tenaga kerja banyak, yang akhirnya membuat para pengangguran bisa bekerja. Cuman gara-gara nyamuk. Bayangin itu kalau nyamuk nggak ada, bangkrut itu pabrik. Tapi lebih ngeselin kecoa nggak sih? Dia kan yang ditanya nyamuk bukan kecoa. Jadi kesimpulannya tidak ada sesuatu di muka bumi ini yang tidak ada manfaatnya. Semuanya ada manfaat. Itu hebatnya Allah. Mantap kan? Allah tuh adil. Allah itu adil. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik nih, Ustaz. Dari biasa nih akhwat nih, Ustaz. Ya. Dari akun Instagram Andinda Siva. Katanya kan jodoh harus dijemput. Ya. Oke. Nah, langkah konkret ya, apa yang harus dilakukan akhwat? Syukron. Ini akhwat yang nanya. Iya. Ya kan? Mungkin mau jadi Khadijah masa kini kali, Ustaz. Sama.
Jangan lah. Mau dijang lagi ini. Mudah-mudahan. Pertanyaan titipan ini. Mudah-mudahan Aduh, karanya disuruh nanya ini. Nah, jadi gini. Apa yang harus disiapkan oleh para akhwat ketika ingin menikah? Yang pertama, coba luruskan lagi niatnya. Ya kan? Itu pertama. Yang kedua, jangan terburu-buru atau terprovokasi. Al-ajala minasyaitan. Terburu-buru itu temannya setan. Mensegerakan, ya, terburu-buru jangan. Nah, berarti mempersiapkan, ya kan, mempersiapkan diri, belajar ilmu parenting segala macam, ya kan, persiapkan lagi apa namanya ilmu kalau misalnya kita sudah punya anak, dan persiapkan diri kita bukan hanya sebagai seorang istri, tapi kita mempersiapkan diri untuk menjadi seorang ibu buat anak-anak kita. Mantap nggak tuh? Oh, ya kan. Nah, habis gitu mulai cari kriteria, terus cari deh guru ngaji, ya kan. Nah, cari. Jangan nyari sendirian, ya kan? Minta ridho dulu orang tua, nah terus minta tolong carikan yang sesuai dengan kriteria kita. Dan yang paling penting, carilah jodoh yang sesuai dengan visi misi kita ke depan. Visi misi. Foya-foya. Visi misi foya. Oke. Gimana? Kayaknya pertanyaan tentang jodoh ini menarik ya. Nanti mungkin akan dibahas ada satu sesi ya. Ya, mohon maaf nih para jombloan. Jomblo. Ini jomblo semua sih.